Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada saat ini. Senang sekali kembali menyambut hari yang baru dan berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Renungan Pagi edisi Senin 11 Juli 2022. Sejenak kita menyatukan hati menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau sungguh baik, sungguh hadir dalam kehidupan kami. Hal itu nyata saat kami menyambut pagi yang indah ini. Dan kami percaya bahwa ada sesuatu yang indah dan yang manis yang Tuhan akan nyatakan bagi kami hari ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam menjalani kehidupan kami hari ini, kami siap untuk diarahkan, dituntun oleh Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk menyelami dan memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, nyatakanlah isi hati Tuhan kepada kami semua, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Ulangan 15 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini, menolong dengan tangan yang terbuka. Saya mengajak kita sejenak untuk memperhatikan tangan kita. Kalau kita melihat dan memperhatikan, jejak apa yang tertinggal di tangan kita? Kita mungkin akan mengatakan, ya dengan tangan ini saya sudah bekerja dengan keras. Dengan tangan ini saya masih teringat genggaman hangat orang yang saya kasihi yang sudah pergi meninggalkan saya. Ya dengan tangan ini saya sudah banyak memberkati orang-orang yang ada di sekitar saya. Atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tangan ini saya menampar atau memukul orang lain. Dengan tangan ini saya pernah mengambil barang atau sesuatu yang bukan milik saya. Dengan tangan ini saya banyak menipu orang lain. Dan dengan tangan ini saya banyak mencelakai orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak kisah yang sudah kita buat dan kerjakan dengan tangan kita. Dan bacaan kita saat ini kita diajak untuk mengulurkan, membuka tangan kita lebar-lebar kepada orang yang miskin dan tertindas. Membuka berarti ada kesediaan untuk berbagi. Membuka berarti menyambut, merangkul mereka yang tertindas dan miskin. Pada waktu itu Tuhan memberikan sebuah aturan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Aturan itu adalah jika ada orang Israel yang hidup dalam kekurangan dan berutang kepada saudara sebangsanya, maka pada tahun yang ke-7 orang itu harus dibebaskan dari utangnya. Tuhan pun melarang mereka untuk bersungut-sungut jika tahun yang ke-7 itu hampir tiba, karena Tuhan telah memberkati mereka. Dan jika ada orang yang meminta tolong, maka mereka tidak boleh menutup pintu hatinya dengan menggenggam tangannya sehingga tidak menolongnya. Jika mereka mengikuti perintah Tuhan, Tuhan sendiri yang berjanji akan memberkati hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai saat ini kemiskinan adalah realitas.
pertanyaannya untuk kita renungkan bersama. Apakah kita sudah membuka tangan kita bagi orang-orang yang menderita, yang papa, dan yang tertindas? Seringkali kita berpikir bahwa seseorang yang hidupnya menderita ini adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga muncul sikap acuh tak acuh. Bahkan ada orang yang berpikir senang untuk melihat orang yang susah atau susah untuk melihat orang senang. Ini adalah sikap yang apatis atau tidak peka, tidak peduli. Ada juga orang yang tidak membuka dan mengulurkan tangannya bagi orang lain karena menunggu sampai ia berkelebihan. Tetapi jika ini kita pahami, maka kita tidak akan mengulurkan tangan kita karena kecenderungan manusia itu sulit untuk merasa puas dan selalu merasa kurang. Karena itu, selagi ada waktu, buka tanganmu lebar-lebar untuk sesama. Masih banyak orang yang ada di sekitar kita ini yang sungguh membutuhkan pertolongan. Bahkan ada orang-orang yang untuk membeli beras pun itu tidak mampu. Karena itu pekalah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Buka tanganmu dan tolonglah mereka. Sebab Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, jejak apa yang akan kita tinggalkan pada tangan kita ini? Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami pagi ini sebelum kami beraktivitas, yang mengajar dan mengingatkan kami untuk selalu membuka, mengulurkan tangan kami kepada orang-orang yang berkekurangan, menderita, yang tertindas dan papa. Karena sikap ini juga telah dilakukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang setia membuka, mengulurkan tangannya kepada kami manusia yang menderita. Karena itu Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami diberi kekuatan untuk menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, untuk membuka dan mengulurkan tangan kami bagi sesama, agar kehidupan kami ini memancarkan terang, agar kehidupan kami ini benar-benar bermakna dan berarti. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami memohon ampun jika dalam kehidupan ini kami pernah menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami akan memberi diri kami untuk dituntun menurut kehendak dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami membawa kepadamu saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun juga ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Engkau melawat mereka sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih. Obat-obatan, makanan, minuman, tim medis, keluarga yang mendampingi, Engkau memberkati itu semua ya Tuhan, sehingga melaluinya saudara kami ini dapat memperoleh kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Ajar mereka untuk terus fokus, untuk terus berharap, untuk terus percaya kepada kuasa Tuhan. Sekalipun fisik lemah, iman mulai lemah, Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi setiap umat-Mu dalam peran dan tugas yang mereka kerjakan sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai oma dan opa. Atas kuasa-Mu ya Tuhan, mereka dapat menjalankan peran mereka di dalam kehidupan keluarga. Khususnya ya Tuhan, orang tua kami yang lansia
Dalam masa tuanya Tuhan Engkau menjaga dan melindungi mereka. Ya Tuhan, saat ini juga kami membawa kepadamu untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang merindukan kehadiran buah hati dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara kami yang merindukan untuk memiliki rumah, atau pergumulan-pergumulan apapun itu Tuhan, kerinduan-kerinduan apapun itu ya Tuhan, Engkau yang akan menjawab setiap permohonan kerinduan mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Karena kami percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami bawa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.